Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam Bu Feti. Izinkan kami dari kelompok 5, ada Pak Aristo, ada saya sendiri Mahardiko, dan ada Bu Kintan, untuk mempresentasikan Evaluation of Leadership Practice dengan tokoh leadership yang kami ambil adalah Steve Jobs selaku CEO dari Apple. Baik, Steve Jobs sendiri adalah seorang tokoh bisnis dan penemu dari Amerika Serikat. Ia adalah co-founder, chairman, dan mantan CEO Apple. Jobs juga sebelumnya menjabat sebagai pejabat eksekutif Pixar Animation Studio. Ia menjadi anggota Dewan Direktur The Walt Disney Company pada tahun 2006. Setelah pengambil alihan Pixar Walt Disney, namanya dicantumkan sebagai produser eksekutif dalam film Toy Story tahun 1995. Nah, Steve Jobs sendiri mendirikan Apple bersama dua rekannya di tahun 1976 dan mengundurkan diri dari CEO Apple di tahun 2011. Jadi periode yang kami gunakan Steve Jobs ini periode 1976 sampai dengan 2011, Bu Feti. Untuk pencapaian, Steve Jobs antara lain memperoleh National Medal of Technology and Innovation dari President of United States. Penghargaan ini diberikan kepada penemu dan inovator Amerika yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teknologi baru dan penting. Kontribusi yang diberikan Steve Jobs antara lain merevolusi komputer pribadi dalam bentuk Mac, membawa pemutar musik portable ke masa dalam bentuk iPod, mengantarkan zaman animasi komputer dengan film Toy Story, merevolusi smartphone dengan iPhone, dan memulai tren tablet dengan iPad. Dari segi kepemimpinan, Steve Jobs adalah pemimpin yang didasarkan pada visi, hasrat, people, dan melakukan sesuatu yang disukai. Dengan membangun bisnis yang sukses seperti Apple, dia membuktikan kemampuan bisnis dan keterampilan kepemimpinan yang diterapkan untuk mengelola tenaga kerja besar yang bekerja tanpa henti untuk mencapai kesuksesan perusahaan. Jadi alasan kami memilih Steve Jobs menjadi leader yang kami pilih adalah karena beliau ini merupakan CEO dari salah satu perusahaan teknologi yang terbesar di dunia. Dan juga sangat menginspirasi dengan inovasinya sehingga memperoleh banyak penghargaan atas inovasi-inovasinya. Baik, manajemen leadership dari ketujuh aspek of leadership, kami menemukan 7 data dan membuktikan bahwa Steve Jobs ini high semua. Dari yang pertama ada setting direction, align people, dan inspiring people. Baik, setting direction ini dibuktikan dengan salah satu historisnya dia membuat put products before profits. Jadi ketika Steve Jobs kembali ke Apple tahun 1996 setelah ia dipecat, ia mengalihkan fokus Apple kembali ke pembuatan produk inovatif, iMac, PowerBook, dan kemudian iPod, iPhone, dan iPad. Semangat saya adalah membangun perusahaan yang bertahan lama di mana orang-orang termotivasi untuk membuat produk yang hebat. Segala sesuatu yang lain adalah sekunder, tentu sangat bagus untuk mendapatkan keuntungan. Karena itulah yang memungkinkan Anda membuat produk hebat. Tapi produknya bukan keuntungannya yang menjadi motivasi. Jadi di sini Steve Jobs ini membuat direction kepada tim Apple setelah ia kembali ke Apple. Bahwasanya jangan mengutamakan uang terlebih dahulu, tapi produknya dulu, nanti uang akan mengikuti. Di sini jelas bahwasannya Steve Jobs memiliki salah satu aspek of leadership, setting direction. Selanjutnya ada aligning people. Dari artikel yang berjudul Why Engineers Love Working with Steve Jobs, di sini disebutkan bahwa bekerja untuk Steve Jobs sebagai CEO bukanlah hal yang mudah, tapi mereka yang bekerja dengannya bersedia memenuhi standar tinggi dan tuntutan yang kuat. Steve memahami kepekaan para engineers dan kemudian Steve menantang mereka dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Jadi karena Steve Jobs ini adalah seorang engineer, dia sangat mengerti bagaimana cara engineer bekerja, bagaimana dia engineer menyelesaikan problem solving, sehingga Steve Jobs ini mampu untuk menyatukan people khususnya di engineer dengan bekerja sesuai yang challenge yang dia berikan. Jadi di sini mengapa Steve Jobs diketahui memiliki salah satu aspek of leadership, aligning people. Kemudian yang ketiga adalah inspiring people, dari artikel berjudul Tolerate Only a Player. Sangat penting untuk menghargai bahwa sifat keras Jobs disertai dengan kemampuan untuk menjadi inspirasional. Dia menanamkan semangat yang tak tergoyahkan kepada karyawan Apple untuk menciptakan produk inovatif dan keyakinan bahwa mereka dapat mencapai apa yang tampaknya mustahil. Di sini dengan jelas bahwa sosok Steve Jobs adalah sosok yang menginspirasi orang-orang karena dia memberikan motivasi dan arahan yang jelas sehingga orang-orang terinspirasi atas kemampuan leadership-nya salah satunya.
Jadi artikel-artikel yang saya ambil ini tercantum di bawah, ada di Harvard Business Review dan juga ada Business Insider. Baik, kembali ke sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek of leadership planning. Planning ini saya ambil dari inc.com, adalah salah satu magazine di Amerika. Diketahui pada tahun 2010, CEO Apple Steve Jobs mengirimkan email yang sangat penting kepada seluruh karyawan Apple. Di sini sudah tidak merupakan dokumen rahasia perusahaan karena sudah 2010. Jadi di Apple ini jelas di emailnya bahwa Steve Jobs mengirimkan strategi 2011 itu seperti siapa kita, apa yang akan kita lakukan, bagaimana setelah PC era, bagaimana Holy War with Google, kemudian bagaimana tahun di atas awan. Jadi di sini dengan jelas planning Steve Jobs ini ada untuk masing-masing kebutuhannya. Dan bahkan 2015 Steve Jobs sudah berpikir untuk membuat suatu new campus. Jadi di sini dari segi planning aspek of leadership-nya sangat terpenuhi. Baik, untuk selanjutnya ada organizing. Organizing saya mengambil dari Harvard Business Review lagi, yaitu adalah how Apple is organized for innovation. Jadi di artikelnya disebutkan, ketika Steve Jobs kembali ke Apple pada tahun 1997, Apple memiliki struktur konvensional untuk perusahaan dengan ukuran dan ruang lingkupnya. Apple dibagi menjadi unit bisnis yang masing-masing bertanggung jawab atau profit and loss sendiri. Percaya bahwa manajemen konvensional telah menghambat inovasi, Jobs memberhentikan general manager dari semua unit bisnis dalam satu hari, menempatkan seluruh perusahaan di bawah satu profit and loss, dan menggabungkan departemen fungsional yang berbeda dari unit bisnis menjadi satu organisasi fungsional. Jadi di sini Steve Jobs ketika kembali ke Apple tuh mengorganize kembali dari awalnya banyak GM dengan bawahnya yang memiliki profit and loss sendiri, disatukan menjadi satu unit bisnis sendiri dengan satu profit and loss. Jadi fungsi organizing dari Steve Jobs ini benar-benar terpenuhi dari artikel yang disebutkan di sini. Baik, selanjutnya ada actuating dan controlling. Saya mengambil kembali salah satu dari artikel di Harvard Business Review, yaitu The Leadership Lessons of Steve Jobs. Dari actuating ini, ketika Steve Jobs kembali ke Apple pada 1997, Apple memproduksi rangkaian acak komputer dan peripheral, termasuk solusi versi Macintosh yang berbeda. Setelah sesi review produk selama beberapa minggu, dia akhirnya merasa cukup, berhenti dia berteriak, ini gila. Dia meraih magic marker dan meletakkan kaki telanjang ke papan tulis dan menggambarkan tabel berukuran 2x2. Inilah yang kita butuhkan, katanya. Di atas dua kolom, dia menulis konsumen dan pro. Dia memberi label dua baris desktop dan portable. Ia menyampaikan tugas kepada anggota timnya untuk berfokus kepada 4 produk hebat, satu produk untuk setiap kuadran. Semua produk lainnya harus dibatalkan. Seketika terjadi keheningan. Tetapi dengan membuat Apple fokus membuat hanya 4 komputer, dia menyelamatkan perusahaan. Memutuskan apa yang tidak boleh dilakukan sama pentingnya dengan memutuskan apa yang harus dilakukan. Katanya kepada saya yang artikel dari Harvard Business Review, itu berlaku untuk perusahaan dan itu berlaku untuk produk. Jadi di sini Steve Jobs benar-benar melakukan fungsi actuating, di mana dia memberikan arahan, kemudian bawahannya melaksanakan dengan seksama. Dari awalnya Apple memiliki banyak produk-produk yang tidak penting menjadi lebih fokus kepada 4 produk utama dan dilaksanakan, dan akibatnya menyebabkan Apple bisa kembali performa perusahaannya selamat. Selanjutnya dari fungsi controlling. Selama pengembangan hampir setiap produk yang pernah dia buat, Jobs pada titik tertentu menekan tombol jeda dan kembali ke papan gambar karena dia merasa itu belum sempurna. Itu terjadi bahkan dengan film Toy Story. Setelah Jeff Katzenberg dan tim Disney yang telah memberikan hak atas film sebelum mendorong tim Pixar untuk membuat lebih edgy dan lebih gelap, Jobs dan saudara John Lasseter akhirnya menghentikan produksi dan menulis ulang ceritanya agar lebih bersahabat. Ketika dia akan meluncurkan Apple Store, dia dan store gurunya Ron Johnson tiba-tiba memutuskan untuk menunda semua selama berbulan agar tata letak toko dapat diatur ulang berdasarkan aktivitas dan bukannya hanya kategori produk. Jadi di sini fungsi controlling, di mana benar-benar hampir seluruh inovasi ataupun seluruh tindakan yang akan dilakukan Apple nih, Steve Jobs benar-benar mengkontrol. Bahkan sudah mau rilis pun akan dijeda karena Steve Jobs merasa ini belum lengkap. Jadi fungsi controlling dari seorang Steve Jobs ini benar-benar ada disebutkan di artikel di sini. Baik, berdasarkan ketujuh aspek of leadership semuanya terpenuhi dengan high, berdasarkan data yang disebutkan di atas, sehingga dari matriks leadership management ini cenderung menuju ke high and high, baik di leadership maupun manajemen. Sehingga dengan kesimpulan bahwa
Steve Jobs ini berada di kuadran 2, di mana leadership-nya juga high dan juga manajemennya juga high, yaitu adalah seorang leader yang well run and innovative, adaptive and energetic. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya dilanjutkan Bu Kintan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Mahardiko. Sebelumnya, perkenalkan Ibu Feti, nama saya Kintan. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5, yaitu mengenai leader behavior dari Steve Jobs itu sendiri. Dengan aspek of leadership-nya terdiri dari focusing on the need of the company. Apakah Steve Jobs merupakan pemimpin yang fokus kepada kebutuhan dari company, dari Apple itu sendiri? Influencing people through a vision. Apakah Steve Jobs mampu membuat visi yang dia buat menjadi kenyataan dan mengantarkan Apple menuju kesuksesan, lalu inspiring people through ideas. Apakah Steve Jobs merupakan pemimpin yang mampu menginspirasi bawahannya, lalu building the trust of the people? Apakah Steve Jobs merupakan pemimpin yang mampu membuat karyawannya percaya terhadap kepemimpinannya, lalu treating people as a partner? Apakah Steve Jobs merupakan pemimpin yang memperlakukan bawahannya, karyawannya sebagai partner, lalu reframing the mindset of the people? Apakah Steve Jobs mampu menggambarkan mindset yang diberikan oleh bawahannya, lalu providing the research needed? Apakah Steve Jobs mampu menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh company-nya, yaitu Apple itu sendiri? Dan menurut data dari peluncuran Macintosh pada awal tahun 1984, merupakan cikal bakal dari iMac. Kesuksesan Macintosh merupakan yang membuat Apple menelantarkan Apple II demi mengembangkan produksi Mac yang bertahan hingga saat ini. Lalu Steve Jobs selalu mempunyai visi jangka panjang, yaitu pada tahun 84, ia menciptakan Macintosh yang merupakan PC pertama yang menggunakan mouse dan lengkap dengan graphical user interface. Lalu Steve Jobs merupakan pemimpin yang menciptakan ide-ide teknologi yang banyak ditiru oleh orang lain, termasuk dari pengembang teknologi itu sendiri. Lalu untuk data selanjutnya itu mengenai dipecatnya Steve Jobs dari Apple. Steve Jobs pernah mengatakan, kadang di saat berinovasi, kamu akan dibuat kekeliruan. Hal yang terbaik yang bisa kamu lakukan adalah cepat mengakuinya dan hadapi masalah tersebut dan terus mengembangkan inovasi baru. Saat keluar dari Apple, Steve mendirikan Macs pada 1985. Selain mendirikan perusahaan tersebut, Steve juga membeli Pixar Animation Studio, yang merupakan perusahaan animasi yang pada akhirnya menjadikan Steve Jobs sebagai bilioner ketika perusahaan ini digas publik pada 1995. Pada 1996, CEO baru Apple, Gilbert Amelio, harus menghadapi kenyataan jatuhnya saham Apple. Merasa khawatir dengan kondisi perusahaan, Gil mengundang Steve Jobs untuk kembali ke Apple. Steve Jobs menjabat CEO Apple di tahun 1997 dalam kondisi perusahaan mengalami krisis dan hampir bangkrut. Apple memberi next dan menutupi semua proyek di Apple untuk berfokus hanya pada pembuatan komputer yang pada akhirnya melahirkan Mac yang diluncurkan pada 1998. iMac mencatatkan sejarah baru bagi Apple sebagai
personal komputer dengan penjualan tercepat. Lalu dari data-data yang saya jelaskan sebelumnya, dapat dibuktikan bahwa Steve Jobs merupakan tipe kepemimpinan yang moderate transformation. Baik, terima kasih. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Ariosto. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arya Christopher Faradikowala dengan NIM 2403221071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 10 traits leadership yang ada di mendiang Steve Jobs. Saya memulai dengan kategori fearlessness dan juga completion, yang dimana saya mengambil pilihannya adalah untuk fearlessness-nya, keberanian Steve Jobs untuk mengambil keputusan, dan completion-nya adalah Steve Jobs memiliki kemampuan untuk membuat prioritas, yang dimana pada praktisnya Steve Jobs memiliki keduanya. Berikut adalah datanya. Steve Jobs menggunakan produk rilis Apple sebanyak 70%. Tujuannya adalah menyederhanakan proses pemilihan produk, yang dimana Steve Jobs meyakini bahwa semakin sederhana proses memilih, semakin besar potensi penjualan yang produk yang akan didapatkan. Hal ini juga dikarenakan untuk prioritas Steve Jobs adalah untuk menyelamatkan Apple dari kebangkrutan. Jadi, langkah yang ditempuhnya adalah fokus pada 4 kategori produk, yaitu consumer, pro, desktop, dan portable. Hal ini dilatar belakangi oleh kesulitan Steve Jobs dalam memberikan rekomendasi yang tepat kepada seorang konsumen dikarenakan banyaknya pilihan. Untuk menyederhanakannya dapat memakai grid yang ada di gambar, seperti contohnya apabila seorang konsumen adalah konsumen biasa namun memerlukan desktop, maka dipilihlah iMac. Namun jika diperlukan portable, maka dipilihlah iBook begitu. Lalu untuk kategori komitmen, Steve Jobs tidak memiliki emotional face having strong desire. Ini tidak dimiliki oleh Steve Jobs yang didukung dengan data sebagai berikut. Andy Cunningham dipecat sebanyak 5 kali. Steve Jobs memecat Andy Cunningham, seorang karyawan bagian publikasi dari Apple, dan juga Jobs tidak ingin membayar pesangonnya karena merasa Andy Cunningham ini tidak memiliki pekerjaan yang sesuai ekspektasi yang memenuhi Steve Jobs begitu. Andy mengancam Steve Jobs karena pengalaman tersebut dengan mengancamnya untuk menceritakan pengalaman-pengalaman baik selama bekerja dengan Jobs kepada media partner Apple yang menjadi partnernya selama dekade terakhir. Efek dari ancaman tersebut adalah Steve merekrutnya kembali dan memberikan cek agar tidak melanjutkan ancamannya. Di sini dapat kita lihat bahwa Jobs tidak memiliki bonding yang cukup kuat sebagai partner karena dia di data ini dia ingin si bawahannya ini, Andy Cunningham ini bisa bekerja sesuai ekspektasi, namun ternyata tidak sesuai ekspektasi, bukannya dia mencoba memperbaiki bersama-sama, namun dia langsung memecatnya dan tidak membayar pesangonnya. Sehingga untuk hubungan ini menjadi kurang baik begitu. Lalu di bagian inspiration dan penetration, di mana Steve Jobs memiliki kemampuan untuk mengencourage people-nya dengan optimisme dan juga mampu membuat personal equity dari karyawannya menjadi tangguh. Dan datanya mendukung sebagai berikut. Pengalaman bekerja Barry White adalah adanya pelabelan karyawan dengan 3 kategori, yaitu A player, yaitu yang menghidupi pekerjaannya, B player, karyawan yang memiliki motivasi yang menghabiskan waktu hidupnya 40 jam per minggu, dan C player, karyawan tidak menghidupi pekerjaannya, kerja ya kerja, hidup ya hidup. Saat seperti itu, seluruh karyawan dilabeli C player menurut Barry White adalah dipecat oleh Jobs, yang dimana pemecatan itu penuh tangis sehingga ditanggapi Jobs sebagai motivasi untuk setiap B player agar lebih termotivasi. Lalu untuk assertiveness adalah mengetahui tujuan yang ingin dicapai. Jobs memiliki trait tersebut dengan data pendukung sebagai berikut, yaitu tools are just tools.
Jobs percaya bahwa untuk mencapai kesuksesan besar dan menciptakan perubahan revolusioner, kita harus belajar memprioritaskan perpaduan antara teknologi dan human-nya. Karena disitulah ide-ide terbaik muncul. Jobs menjalankan filosofi ini dengan serius. Itu terlihat jelas dengan kembalinya ia ke Apple pada tahun 1997. Terlihat jelas bahwa ia telah menjadi pemimpin yang jauh lebih baik. Tujuannya adalah untuk membangun perusahaan yang bertahan lama dan memprioritaskan manusia. Segala sesuatu yang lain, yaitu produk dan keuntungan menjadi nomor dua, meskipun itu masih penting. Intelligence and Energy. Keduanya dimiliki oleh Steve Jobs dengan didukung data sebagai berikut. Pada tahun 1998, Steve Jobs diinterview oleh sebuah media, yang dimana keinginan Jobs untuk menciptakan produk yang hebat dimulai dengan perekrutan karyawan terbaik atau karyawan dengan label A, yaitu sosok karyawan yang memiliki performa tinggi dan dibutuhkan perusahaan untuk bergerak maju. Pada interview ini, ia juga menjelaskan bahwa ia memberikan tugas perekrutan kepada karyawan A-player. Hal ini dia yakini karena seorang A-player hanya ingin bekerja dengan A-player, sehingga tugas tersebut diimbari dengan $1.200 jika seorang A-player itu mampu merekrut A-player lainnya. Hal ini tidaklah biasa dilakukan di perusahaan lain. Lalu di kategori integrity dan perception, di mana Jobs memiliki kedua trait tersebut dengan data sebagai berikut. Eh, seorang mantan pekerja Apple, Johnny Ive, di interview untuk menjelaskan mengenai Steve Jobs, di mana pada sebuah event Vanity Fair Conference, Johnny memberikan saran agar kritik yang diberikan oleh Jobs kepada para peserta diperhalus, agar tidak menyakiti hati para desainer. Jobs menanggapi Ive tersebut adalah tidak melakukan hal tersebut karena menganggap hal yang dilakukan itu hanya untuk menarik hati orang agar menyukai Jobs. Jobs menganggap kritik yang membangun dan jujur adalah penting untuk keberlangsungan perusahaan yang mementingkan konsumen. Berdasarkan interview tersebut, dijelaskan bahwa seluruh karyawan divisi Macintosh harus terbiasa akan mendengar kritik dari Jobs yang kasar namun membangun selagi output yang dihasilkan sesuai ekspektasi dan memenuhi selera konsumen. Dan ini juga dilihat dari data sebelumnya yang berkaitan dengan penyederhanaan produk, karena di sini Jobs ingin memberikan rekomendasi produk yang sangat tepat untuk calon konsumennya. Maka disederhanakanlah proses pemilihannya dengan memakai grid sebagai berikut. Lalu perihal konsistensi, reduction of risk, dan innovation. Untuk konsistensi dan innovation, kami mencentang ada trait tersebut pada Steve Jobs, namun tidak memiliki trait mengenai reduction of risk, yang dimana datanya adalah sebagai berikut. Setiap ada desain produk Apple, setiap produk Apple harus memiliki kualitas yang baik, luar dan dalamnya. Hal ini diterjemahkan dalam desain menganut simplisitas atau sederhana. Contohnya adalah Apple MacBook yang pertama ini, iMac yang pertama ini, dengan desain yang membulat adalah sesuatu hal yang sederhana dibandingkan desain dari PC-PC pada umumnya yang kotak-kotak dan penuh sudut-sudut itu, menjelaskan bahwa konsistensi Jobs mengenai simplisitas diperkuat dengan inovasinya itu, yang dimana berani tampil beda dibandingkan PC-PC lainnya. Lalu mengenai leaders and brand, yang dimana Steve Jobs tidak memiliki trait tersebut. Hal ini didukung dengan data sebagai berikut. Iklan dari Apple yang berisikan Think Differently adalah sebuah campaign yang ikonik dari Apple. Core value yang dibentuk adalah melalui kesederhanaan, emosi, fokus pada pelanggan, dan pencitraan merek, dan pertumbuhan produk. Pada kesederhanaannya, Jobs percaya menjaga salah satu itu tetap sederhana, baik dalam pembuatan produk maupun pemasaran. Untuk bagian emosi, Jobs memahami pentingnya kebutuhan konsumen pada tingkat emosional. Dia mampu membangkitkan emosi dengan berfokus pada pengalaman pengguna atau menciptakan rasa takjub. Lalu pada pertumbuhan produk,
Steve Jobs mengubah produk-produk menjadi acara tak terlupakan dan menjadi penuh hype yang diantisipasi oleh setiap kalangan konsumen. Fokus pada pelanggan, Jobs sangat terlibat dalam setiap aspek pembangunan produk. Dia percaya bahwa mengutamakan pelanggan adalah hal yang utama, yang diwujudkan dalam desain intuitif dan fitur-fitur inovatif yang membedakan produk Apple dari kompetitor. Pencitraan merek, Steve Jobs memainkan peran penting dalam menciptakan identitas merek Apple yang dikenal desainnya itu ramping, inovatif, dan juga estetikanya minimalis. Dia juga berperan penting dalam membentuk citra perusahaan, pesan dan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Lalu mengenai coaching, kelompok kami tidak memiliki data pendukung untuk menjelaskan apakah seorang Steve Jobs memiliki kemampuan coaching atau tidak. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya kembali. Lalu, untuk efektivitas kepemimpinan Steve Jobs, kami dapat simpulkan bahwa kepemimpinan Steve Jobs dapat dikatakan efektif dari artikel yang kami dapat, yaitu it's been 20 years since Apple rehired Steve Jobs. Here now says how much it's grown in the time. Ini adalah grafiknya dari 1997 hingga 2016, di mana penjualan Apple itu meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun. Steve Jobs mampu mengartikulasikan visinya dengan jelas kepada timnya dan menginspirasi mereka untuk bekerja menuju tujuan yang dibuat bersama. Lalu, Apple mengalami pertumbuhan yang luar biasa selama kepemimpinan Steve Jobs, dan Steve Jobs memimpin Apple dalam meliris produk-produk yang inovatif dan mengubah industri teknologi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Selamat malam.